Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita di bab fungsi logaritma. Kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Jadi, apa itu persamaan logaritma? Sebelum kita masuk ke bagaimana caranya menentukan penyelesaian suatu persamaan logaritma, maka ini hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi suatu persamaan logaritma itu merupakan suatu persamaan pada bentuk logaritma yang memuat variabel tertentu. Jadi karena dia persamaan, dia selalu memuat tanda sama dengan, kemudian ada logaritmanya, ada lognya. Nah, di persamaan logaritma itu dia memuat suatu variabel. Variabelnya di sini bisa menempati di basis atau di numerusnya. Kemudian bentuk-bentuk dari beberapa persamaan logaritma ini diantaranya sebagai berikut. Nah, bentuk-bentuk ini nanti akan kita ketahui bagaimana caranya menentukan penyelesaiannya. Kurang lebih ada 6 bentuk ya di sini yang akan kita pelajari. Ya, ada 6 bentuk ini. Nah, bagaimana caranya menentukan penyelesaian dari bentuk-bentuk yang berbeda ini? Jadi karena bentuknya berbeda, maka caranya menyelesaikan juga berbeda. Bentuk yang pertama, kalau ada A log fx sama dengan A log p, maka untuk menentukan penyelesaiannya kita cukup mencari bahwa nilai fx-nya sama dengan p. Nilai fx harus sama dengan p dengan syarat fx-nya harus lebih dari 0. Jadi di sini untuk yang sebelah kiri di sini kenapa dikasih syarat juga kalau a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, itu dasarnya logaritma ya. Jadi agar logaritma itu ada nilainya, maka nilai a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Itu syarat agar dia terdefinisi. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi misalkan di sini kita akan menentukan penyelesaian dari 2 log 4x plus 2 sama dengan 4. Kita identifikasi di sini siapakah nilai fx dan p-nya. Untuk sementara kita bisa menyatakan kalau nilai fx-nya adalah 4x plus 2. Bagaimana dengan nilai p-nya? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengubah ruas kanan menjadi 2 log sesuatu, sedemikian sehingga dia menghasilkan sama dengan 4 ini. Maka karena di sini sudah jelas basisnya 2, jadi kita tinggal membuat 2 log 2. Pangkatnya pangkat berapa? Menyesuaikan sama jawabannya. Jadi di sini kalau 4, maka dia langsung dipangkatkan 4. Jadi kalau misalkan nanti di sini 5, maka ini kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 5. Jadi pangkatnya ini bergantung kepada nilai yang ada di ruas kanan. Nah, kenapa 2? Karena basis yang sebelah kiri nilainya juga sama dengan 2. Gitu ya. Jadi setelah diubah, baik yang kiri maupun yang kanan sudah sama-sama basisnya 2. Kita hitung dulu, ini ternyata 2 log 2 pangkat 4 hasilnya sama dengan 2 log 64. Karena basis yang kiri dan kanan sudah sama, yaitu sama-sama 2, maka kita tinggal mengambil numerusnya. Numerusnya yang kiri ini sebagai fx, kemudian numerus yang kanan ini sebagai p-nya. Fx sama dengan p. Tinggal kita selesaikan untuk menentukan nilai x-nya. Jadi kita punya 4x plus 16 sama dengan 64, x-nya ketemu sama dengan 12. Nah, dari sini apakah bisa langsung kita simpulkan kalau x sama dengan 12 adalah penyelesaiannya? Belum. Ingat, kita punya syaratnya, dia hanya akan menjadi penyelesaian kalau fx-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi kita tinggal cek. Kita tadi punya fx-nya adalah 4x plus 2, kita masukkan. Bagaimana dengan nilai f12? Ternyata kalau kita substitusikan nilai f12 sama dengan 50, di mana 50 itu lebih besar daripada 0. Sehingga kita baru bisa menyimpulkan kalau nilai x yang memenuhi persamaan di atas adalah x sama dengan 12. Oke, semoga paham sampai sini. Kita masuk ke bentuk yang kedua. Jadi kalau kita punya a log fx sama dengan a log gx, maka ini.
A harus lebih dari 0. A tidak boleh sama dengan 1. Pasti ya, basis selalu seperti itu sifatnya. Kemudian poinnya adalah fx sama dengan gx. Apa yang membedakan bentuk kedua dengan bentuk pertama tadi? Kalau bentuk pertama tadi A log fx sama dengan A log p, dimana ruas kiri, numerus ruas kiri sama numerus ruas kanannya berbeda. Jadi ruas kiri dia dinyatakan dalam variabel x. Kemudian kalau yang ruas kanan dia dinyatakan sebagai suatu konstanta. Tapi kalau bentuk yang kedua ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan dia sama-sama dinyatakan dalam variabel x. Jadi untuk menentukan penyelesaiannya kita sama dengankan numerus sebelah kiri dengan numerus sebelah kanan. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Kita akan menentukan penyelesaian dari 3 log x kuadrat min 4 yang sama dengan 3 log 3x. Karena basisnya sudah sama-sama 3, maka kita tinggal menyamadengankan numerusnya. Numerusnya yang kiri sebagai fx, jadi yang ini ya fx-nya. Kemudian ini adalah gx-nya. Fx sama dengan gx. X kuadrat min 4 sama dengan 3x. Tinggal kita hitung, kita faktorkan seperti biasa, ketemu x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 1. Lalu kita cek, jangan lupa. Jadi dia belum tentu menjadi penyelesaian ya, kita cek untuk memenuhi syarat yang ini. Bahwa fx dan gx-nya harus bernilai lebih dari 0 agar dia menjadi selesaian. Yang pertama, fx-nya kita punya x kuadrat min 4, kita masukkan x sama dengan 4 dulu. Ternyata f4 nilainya lebih dari 0. Kemudian kalau kita masukkan f negatif 1, ternyata ketemu negatif 3, di mana negatif 3 itu nilainya kurang dari 0. Jadi sampai sini kita bisa menyimpulkan untuk sementara 4 itu merupakan penyelesaian, sedangkan negatif 1 bukan. Nah, 4 akan benar-benar menjadi selesaian kalau ketika kita masukkan ke gx-nya 3x, g4 nilainya juga positif, juga lebih dari 0. Maka kita baru bisa menyimpulkan kalau x sama dengan 4-nya adalah selesaiannya. Nah, ternyata ketika kita memasukkan x sama dengan negatif 1 ke persamaan gx-nya, ketemu nilainya kurang dari 0. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau selesaian persamaan ini adalah hanya x sama dengan 4. Negatif satunya nggak ikut ya. Oke, semoga bisa dimengerti sampai sini. Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga. Jadi bentuk yang ketiga kita punya a log fx sama dengan b log fx. Jadi di sini yang menjadi poinnya adalah basisnya berbeda, yang kiri basisnya A, yang kanan basisnya B, kemudian numerusnya baik yang kiri dan yang kanan sama. Maka menyelesaikannya bagaimana? Poinnya adalah ini, fx sama dengan 1. Jadi ketika berapapun basisnya, pokoknya dia nilainya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 basisnya, baik yang A dan B, maka nilai ruas kiri akan sama dengan nilai ruas kanan kalau numerusnya bernilai 1. Karena kemarin kita punya sifatnya, berapapun basisnya, kalau dia dilogkan dengan 1, hasilnya akan sama dengan 0. Jadi A-nya ini boleh beda, pokoknya numerusnya harus sama dengan 1. Sehingga maka ketemulah sifat yang ini, fx sama dengan 1. Kita menyamadengankan numerusnya dengan 1. Langsung saja masuk contohnya biar nggak bingung. Jadi kalau di sini kita punya ini 4 log bla 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 sama dengan 6 log bla bla bla, dimana numerusnya kan sama, yaitu x kuadrat min 3x min 17. Karena basisnya yang kiri 4, basisnya yang kanan 6 beda, maka menyelesaikannya fx sama dengan 1. Siapakah fx-nya di sini? Yaitu x kuadrat min 3x min 17 sama dengan 1. Tinggal kita selesaikan, kita cari nilai x-nya, kita faktorkan ketemu 6 atau negatif 3. Jadi x yang memenuhi adalah x sama dengan 6 dan x sama dengan negatif 3.
Kalau di sini nggak ada syaratnya ya, jadi kita nggak perlu ngecek lagi untuk dimasukkan ke nilai numerusnya. Oke, selanjutnya bentuk yang keempat. Nah, kalau ada HX log FX sama dengan HX log GX, poinnya sama. Langkah pertamanya kita harus menyamadengankan numerus yang kiri dengan numerus yang kanan. Jadi ini baik basis atau numerusnya, mereka sama-sama dinyatakan dalam variabel X ya. Langsung saja kita masuk contohnya. Nah ini, misalkan kita disuruh menentukan penyelesaian ini. Langkah pertama, kita menyamadengankan fx dengan gx-nya dulu. Ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya, kemudian yang ini adalah hx-nya. X kuadrat min 2x. Oke, fx sama dengan gx. Maka kita punya 2x plus 5 sama dengan 3x min 4. Kita cari nilai x-nya, ternyata x-nya ketemu 9. Kemudian kita baca ini ada syarat. Dengan syarat hx-nya harus lebih dari 0. Hx-nya tidak sama dengan 1. Kita perhatikan dulu syarat yang pertama. Hx-nya adalah x kuadrat min 2x. Apakah ketika kita memasukkan x sama dengan 9, hasilnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1? Iya. Ternyata ketika kita mensubstitusi H9, 9 kuadrat dikurangi 2 kali 9, 81 dikurangi 18. Hasilnya sama dengan 63, di mana 63 itu nilainya lebih dari 0 dan 63 itu tidak sama dengan 1. Jadi dia sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian kita harus mengecek dia untuk apakah memenuhi persyaratan yang kedua, yang ini ya. Memenuhi syarat yang kedua atau enggak dia, fx lebih dari 0. Nah, kita cek di sini siapakah fx-nya tadi. Fx-nya tadi adalah 2x plus 5. Kita masukkan F9. Ternyata hasilnya ketemu 23. 23 lebih dari 0. Oke, sejauh ini aman ya berarti. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi gx-nya. Gx-nya yaitu 3x min 4. Kita masukkan G9, ternyata ketemu hasilnya juga lebih dari 0. Maka karena sudah memenuhi ketiga syarat yang ada, yang ini, sama yang ini, kita bisa menyimpulkan kalau x sama dengan 9 merupakan penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan dia tidak memenuhi salah satu dari tiga persyaratan itu, maka x sama dengan 9 bukan merupakan penyelesaiannya. Lah terus gimana? Ya berarti kita bisa menyimpulkan kalau dia tidak mempunyai penyelesaian. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang kelima. Jadi di sini misalkan kita punya fx log hx sama dengan gx log hx. Jadi di sini yang berbeda basisnya. Kalau bentuk yang sebelumnya tadi yang berbeda numerusnya, yang ini yang berbeda basisnya. Jadi kuncinya sama, tetap kita menyamadengankan basisnya fx sama dengan gx. Contohnya, kalau kita mau mencari penyelesaian dari ini, persamaan logaritma ini panjang ya. Langkah pertamanya, fx sama dengan gx. Kita identifikasi dulu fx dan gx-nya. Fx-nya yang ini, gx-nya yang ini, x kuadrat min 9. Kemudian hx-nya adalah yang x kuadrat plus 3x min 5. Fx sama dengan gx, maka kita punya 2x kuadrat plus 6x sama dengan x kuadrat min 9. Sama, tinggal kita cari x-nya, kita pindah ruaskan, kita faktorkan, kemudian ketemu x-nya sama dengan negatif 3. Nah, setelah ketemu x-nya, jangan lupa kita masukkan ke syaratnya. Dia hanya akan menjadi selesaian kalau memenuhi syarat yang pertama dulu. Fx-nya menjadi lebih dari 0 atau fx-nya tidak sama dengan 1. Dan ya, bukan atau, dan.
Jadi di sini kita masukkan ke fungsi fx-nya yaitu 2x kuadrat plus 6x. Ternyata kalau kita substitusikan f negatif 3 ke situ, 2 dikali negatif 3 kuadrat 18 ditambah 6 dikali negatif 3. 18 dikurangi 18 hasilnya ketemu sama dengan 0. Nah, karena 0 itu tidak lebih dari 0, maka dari sini langsung kita bisa menyimpulkan kalau persamaan ini tidak bisa dipenuhi oleh nilai x manapun. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan ini. Sehingga kita tidak usah melanjutkan ke syarat-syarat yang lainnya. Gitu ya. Kalau misalkan dari sini tadi masih memenuhi nilainya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, kalian lanjutkan ke step yang kedua. Step keduanya apa? Dicek ke gx-nya. Kalau gx-nya sudah oke, baru dicek ke hx-nya. Itu ya. Kemudian bentuk yang terakhir yang ke-6, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita harus memisalkan. Itu sudah saya cetak merah ya. Memisalkan a log x-nya dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Bebas, terserah. Kalian boleh pakai variabel apapun yang tidak termuat di persamaannya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita punya 2 log kuadrat x min 7 log x plus 3 sama dengan 0, maka kita harus memisalkan dulu nilai log x-nya. Log x-nya di sini saya misalkan dengan a. Maka pernyataan di atas kalau kita ubah, kita uraikan bentuknya. Nah, 2 log kuadrat x ini dia nilainya sama dengan 2 log x kuadrat ya, nggak usah bingung. Kemudian samping kanannya tetap min 7 log x plus 3. Setelah seperti ini, kita tinggal mengubah nilai log x-nya sama dengan a. Maka ketemu bentuknya 2a kuadrat min 7a plus 3 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan, ketemu nilai a-nya sama dengan setengah atau a-nya sama dengan 3. Jangan lupa ini masih dalam bentuk a, yang kita cari bukan a-nya, yang kita cari adalah nilai x-nya. Jadi kita kembalikan ke bentuk asalnya, a-nya sama dengan setengah. A-nya tadi siapa? Log x. Log x-nya sama dengan setengah. Log berapa yang nilainya sama dengan setengah? Kita ingat kalau basisnya nggak ditulis, dia sama dengan 10 ya. Jadi 10 log x sama dengan setengah. Berarti kalau nyari x-nya gimana? Ya tinggal 10 dipangkatkan setengah. Karena sifatnya logaritma kemarin apa masih ingat? Kalau ada a log b sama dengan c, itu artinya a pangkat c sama dengan b. Gitu ya. Jadi 10 pangkat setengah hasilnya sama dengan x. Sehingga ketemu 10 pangkat setengah di materi eksponen kemarin nilainya sama dengan akar 10. Oke, itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan a yang sama dengan 3? Sama. Kita ubah dulu log x sama dengan 3, maka mencari x-nya adalah 10 pangkat 3. Ketemu hasilnya 1000. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan itu adalah x sama dengan akar 10 dan x sama dengan 1000. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diri menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.